Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Part and Service Support akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rizal Amananda, selanjutnya ada Denis, selanjutnya ada Ratna, selanjutnya ada Firmansyah, selanjutnya ada Salma, selanjutnya ada Lucy, selanjutnya ada Agnes, dan yang terakhir ada Siti. Baik, kita masuk ke presentasi kita yang pertama yaitu ada tinjauan pustaka. Terdapat beberapa aktivitas logistik, salah satunya adalah part and service support. Salah satu aktivitas pemasaran perusahaan adalah memberikan layanan pasca penjualan kepada pelanggan, seperti penyediaan bagian-bagian pengganti ketika produk rusak atau tidak berfungsi, bagaimana mestinya. Hal ini sangat penting bagi aktivitas servis dan bagian logistik bertanggung jawab meyakinkan bahwa bagian-bagian tersebut tersedia kapan dan di mana pelanggan membutuhkannya. Dan yang selanjutnya ada tujuan. Ke-1, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen logistik. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh part and service support terhadap manajemen logistik. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh part and service support terhadap kinerja pemasaran. Dan yang keempat, terakhir, untuk mengetahui pengaruh after sales service terhadap reverse intention melalui customer satisfaction. Next. Selanjutnya ada analisa jurnal. Jurnal yang kami gunakan sebagai jurnal utama terkait part and service support berjudul pengaruh after sales service terhadap repurchase intention melalui customer satisfaction sebagai variabel intervening di PT Damai Sejahtera Abadi atau UPO Elektronika, Surabaya yang ditulis oleh Yohanes Wijaya pada tahun 2019. Selanjutnya ada metode dan teknik analisis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono 2016 P11, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sumber data primer yang digunakan adalah dengan metode penyebaran angket, yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan seperangkat daftar pertanyaan untuk dijawab oleh para responden. Skala pengukuran variabel-variabel penelitian menggunakan skala Likert dengan 5 skala. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah partial least square atau PLS. Evaluasi model PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai sifat non-parametrik. Selanjutnya ada sampel dan populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen PT Damai Sejahtera Abadi, UFO Elektronika, Surabaya. Jumlah sampel yang akan diteliti adalah sebesar 145 sampel, sehingga sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah konsumen PT Damai Sejahtera Abadi, UFO Elektronika, Surabaya sebanyak 145 responden. Selanjutnya, terkait jurnal pembanding. Yang pertama dengan judul pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung terhadap kepuasan pelanggan Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Penelitinya Richa Mega Puspita dan Singgi Santoso pada tahun 2018. Perbedaan pada jurnal ini, pada jurnal utama, data primer yang digunakan adalah kuantitatif yaitu metode penyebaran angket, yaitu pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan pada responden, sedangkan jurnal pembanding menggunakan teknik incidental sampling, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Persamaannya itu menggunakan metode kuantitatif dan data primer di dalam metode penelitiannya. Salah satu variabel penelitian adalah mengenai customer satisfaction. Lalu kesimpulannya, hasil penelitian jurnal utama dan pembanding adalah after sales service, daya tanggap jaminan, bukti fisik, dan fasilitas pendukung secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, dengan judul penentuan prioritas perbaikan layanan pengiriman barang pada industri logistik. Dengan peneliti Adriana Rahayu, Willy Tambunan, Teresia Amelia Pawitra, dan Laode Ahmad Safar Tosungku pada tahun 2022.
Jurnal utama membahas pelayanan setelah pembelian, sedangkan jurnal pembanding mengukur atribut layanan karyawan yang diberikan kepada pelanggan. Persamaannya, keduanya sama-sama menggunakan metode kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket terhadap konsumen untuk mengukur kepuasan pelanggan. Kesimpulannya, after sales service mendorong konsumen yang puas untuk melakukan pre-purchase intention sehingga mempengaruhi loyalitas serta kepuasan pelanggan, dan bagian yang memiliki hubungan paling signifikan dengan kepuasan pelanggan adalah kekonsistenan karyawan dalam membantu pelanggan. Lalu, dengan judul Evaluasi Pengendalian Intern Pengadaan Beras pada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dengan peneliti Tanti Srivani Panggalo, Grace B, Nangoy, Rudy J, dan Pusung pada tahun 2021. Perbedaannya, jurnal utama menggunakan metode pendekatan kuantitatif, sedangkan jurnal pembanding ini menggunakan metode data kualitatif, dan metode analisis deskriptif. Persamaan dari kedua jurnal ini yaitu adanya sumber data primer yang didapatkan dari penyebaran angket dan wawancara. Kesimpulannya, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kelima komponen pengendalian intern yang telah ditetapkan Perum, Bulog, Kanwil Sulawesi Utara, dan Gorontalo sudah efektif dan sesuai dengan pengendalian intern COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Dengan judul Analisa Kualitas Pelayanan Logistik dengan Metode Quality Function Development, ada PT Duta Sarana Perkasa. Penelitinya yaitu Ahmad Sofyan pada tahun 2021. Perbedaannya, jurnal utama menggunakan metode kuantitatif, sedangkan jurnal pembanding menggunakan metode QFD, yaitu metode gabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kesamaan keduanya sama-sama membahas mengenai permasalahan potensial yang sering terjadi dalam pelayanan pengiriman. Kesimpulan pada kedua jurnal ini terdapat kesamaan pada pembahasan, yaitu dalam segi permasalahan pelayanan pengiriman, meski menggunakan metode yang berbeda. Selanjutnya, dengan judul menentukan prioritas perbaikan pengembangan produk alat pembuka tutup galon dengan Quality Function Development. Penelitinya yaitu Glisina Dwino Rembulan, Tony Wijaya, Andre Wusli, Jordi, Rama Adi Saputra, Sunandinata pada tahun 2021. Perbedaannya menggunakan metode kuesioner terbuka dan tertutup, sedangkan jurnal utama menggunakan analisa data SAMPLS. Persamaannya, kedua jurnal membahas mengenai sarana untuk mengungkapkan kebutuhan pelanggan, di mana hal tersebut akan meningkatkan layanan perusahaan dan dapat mempengaruhi kepuasan serta loyalitas pelanggan. Kesimpulannya, pengaruh perbaikan layanan sangat berpengaruh pada customer satisfaction, terlebih dalam memperbaiki pengembangan produk dapat diartikan bahwa perusahaan sedang berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, dengan judul The Role Played by Trust and Its Effects on the Competitiveness of Logistic Service Provider in Hungary, penelitinya yaitu Judith Allah, Attila Bay, Georgi Karmazin, Peter Balog, and Joseph Pop pada tahun 2017. Perbedaannya, pada jurnal acuan layanan purna jual berpengaruh positif terhadap kepuasan pembelian, sedangkan pada jurnal pendukung terhadap faktor lain yaitu pendapatan sebelum pajak dari penyedia layanan logistik. Persamaannya, baik jurnal acuan maupun jurnal pendukung sama-sama menggunakan metode kuantitatif sebagai metode pengolahan datanya. Kesimpulannya, hasil dari penelitian ini menekankan dan membenarkan pentingnya kepercayaan dalam kehidupan perusahaan. Kepercayaan pada karyawan, misalnya branding pemberi kerja, yang telah muncul sebagai tren baru dalam beberapa tahun terakhir, dan laba sebelum pajak, serta kepercayaan antara perusahaan dan fleksibilitas sebagai faktor keberhasilan. Selanjutnya dengan judul The Impact of After Sales Service Quality on Customer Satisfaction and Customer Loyalty of Middle Upper Class Landed Housing. Peneliti Didik Wahyudi, Timothy Chin Kwanda, dan Rianti Sulis pada tahun 2018. Perbedaan pada jurnal acuan menggunakan pengujian hipotesis sebanyak 4 hipotesis, sedangkan pada jurnal pendukung ini hanya digunakan 3 hipotesis saja dalam penelitiannya, yaitu after sales service terhadap customer satisfaction terhadap customer loyalty, dan after sales terhadap customer loyalty. Persamaan pada jurnal acuan maupun jurnal pendukung sama-sama menggunakan teknik analisa data, yaitu menggunakan teknik SEM. Dalam metode penelitian, kedua jurnal ini bersifat kuantitatif, menggunakan
konsumen perusahaan sendiri sebagai responden, dan sama-sama berfokus pada penelitian apakah part and service support ini berpengaruh terhadap customer satisfaction. Kesimpulan dari kedua jurnal ini adalah terdapat kesamaan pada salah satu fokus penelitian, penggunaan metode yang digunakan, dan juga sama-sama bersifat kuantitatif yang mengambil data responden dari konsumen perusahaannya masing-masing. Selanjutnya dengan judul Implementation of the Circle Method as a Service Support Decision Support System in Hotel. Peneliti Anita Wahyu Melinda, Rija Arifudin, dan Alamsyah pada tahun 2019. Perbedaannya pada jurnal acuan menggunakan teknik analisis PLS, sedangkan pada jurnal pendukung menggunakan teknik analisis Decision Support System atau DSS dan metode seksual. Kesamaan antara jurnal acuan dan jurnal pendukung yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu baik jurnal acuan dan jurnal pendukung sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif, dan pada jurnal acuan menggunakan teknik analisa PLS, sedangkan pada jurnal pendukung menggunakan teknik analisa DSS dan seksual. Selanjutnya dengan judul Location and Allocation Problem for Spare Parts Report on Integrated Logistic Support. Peneliti Wen Million, Lu Bohan, Li Suyu, dan Kang Rui pada tahun 2019. Perbedaan jurnal utama menggunakan metode kuantitatif, sedangkan jurnal pembanding menggunakan metode generik algoritma. Persamaan kedua jurnal sama-sama membahas mengenai layanan yang diberikan terhadap kepuasan konsumen yang dipenuhi oleh after service terhadap purchase intention. Kesimpulan, pelayanan yang diberikan terhadap kepuasan konsumen yang dipenuhi oleh after service berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Selanjutnya dengan judul Spare Part Logistik for After Sales Support Podcast Study in the South African Automotive Industry. Peneliti Alexander J. Westelsen, Tenus Koce pada tahun 2017. Perbedaan, jurnal acuan menggunakan metode kuantitatif, sedangkan jurnal pendukung menggunakan metode kualitatif. Jurnal acuan menggunakan sistem konvensional, sedangkan jurnal pendukung menggunakan sistem IT. Persamaan, pengambilan sampel menggunakan metode yang sama, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada karyawan. Kesimpulan, implikasi manajerial dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajer harus melihat tukang logistik suku cadang secara holistik. Ketika membuat keputusan, manajer perlu mengevaluasi lingkungan after sales dengan menjaga 5 elemen tayangan dan tujuan pelanggan, jaringan rantai pasokan, proses logistik, sistem ERP, dan pelatihan dalam pikiran. Selanjutnya dengan judul Research on Location Inventory, Problem of Spare Part Supply Chain Based on Product Service System. Peneliti Yauson, Tingkyu, Dwikiani, dan Pigili pada tahun 2019. Perbedaan pada jurnal acuan teknik analisa data yang digunakan adalah spare atau PLS, sedangkan dalam jurnal pendukung teknik asumsi model dan model matematika. Persamaan dari jurnal acuan dan jurnal pendukung adalah jurnal ini memiliki kesamaan penelitian, yaitu menguji pengaruh-pengaruh layanan pendukung purna jual terhadap kepuasan konsumen menggunakan metode kuantitatif. Kesimpulan, simpulnya pada jurnal acuan dan jurnal pendukung menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada jurnal pendukung, kepuasan konsumen yaitu memenuhi permintaan suku cadang secara tepat waktu. Biaya alokasi, fasilitas tetap tujuan regional, biaya pengisian, persediaan rata-rata persediaan, biaya distribusi, dan biaya transfer penyimpangan dan pembagian layanan gudang. Dan selanjutnya yang terakhir, ada analisis and design of supply chain management to support the spare part distribution study case Sotomotif. Peneliti Dedi Kurniawan pada tahun 2018. Perbedaannya, jurnal pendukung membahas SCM dan procurement berpengaruh terhadap after sales yang dimana tidak disinggung di jurnal utama, serta pada jurnal pendukung lebih memperhatikan bagaimana kita mengelola data konsumen sebagai aset penting. Persamaan antara jurnal acuan dan jurnal pendukung yaitu sama-sama menyinggung repurchase intention, di mana jurnal pendukung mendapat hasil berupa dokumen pembelian konsumen bisa mengatur permintaan. Kesimpulannya, dalam mengatur dampak dari after sales, kita memerlukan data konsumen untuk mengetahui ketertarikan konsumen terhadap produk, dan lebih menjaga dokumen-dokumen berupa informasi konsumen lebih baik dan jangan sampai hilang karena merupakan aset bagi perusahaan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini. Yang pertama, after sales service berpengaruh signifikan positif terhadap customer satisfaction, maka apabila semakin baik pelayanan after sales service yang diberikan, maka pelanggan akan semakin puas terhadap pelayanan di PT Damai Sejahtera Abadi UFO Elektronika Surabaya. Yang kedua, after sales service berpengaruh signifikan positif terhadap repurchase intention, maka semakin baik pelayanan after sales service yang diberikan, maka kecenderungan repurchase intention pelanggan juga akan semakin kuat untuk belanja kembali di PT Damai Sejahtera Abadi UFO Elektronika Surabaya. Yang ketiga, customer satisfaction berpengaruh signifikan positif terhadap repurchase intention, maka pelanggan yang semakin puas juga akan semakin kuat kemungkinannya untuk melakukan repurchase intention di PT Damai Sejahtera Abadi UFO Elektronika Surabaya.
Yang keempat, after sales service berpengaruh signifikan positif terhadap repurchase intention melalui customer satisfaction, maka pelayanan after sales service yang semakin baik akan mendorong kepuasan pelanggan yang semakin tinggi, dan konsumen yang puas akan memiliki kecenderungan yang kuat untuk melakukan repurchase intention di PT Damai Sejahtera Abadi UFO Elektronika Surabaya. Kemudian yang terakhir ada saran. Yang pertama, diharapkan PT Damai Sejahtera Abadi UFO Elektronika dapat meningkatkan layanan purna jual terkait dengan keramahan petugas instalasi dan kecepatan teknisi dalam melakukan perbaikan kerusakan sehingga pelanggan merasakan pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, diharapkan PT Damai Sejahtera Abadi UFO Elektronika dapat meningkatkan keramahan petugas pengirim produk dari UFO Elektronika, mengingat hal ini merupakan salah satu unsur penting yang masih kurang diperhatikan. Yang ketiga, diharapkan PT Damai Sejahtera Abadi UFO Elektronika dapat meningkatkan minat pembelian ulang konsumen dengan menyediakan produk-produk yang lebih lengkap serta melakukan peningkatan kualitas produk yang dijual dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang terakhir, yang keempat, diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel yang juga mempengaruhi repurchase intention sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi repurchase intention pelanggan. Sekian dan terima kasih.